tanpa kekurang satu apapun di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan kehadiran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan hanya di tempat ini Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami akan lebih bersorak lagi, lebih bergerak lagi mungkin nama-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Masih ada sukacita? Amin. Masih sanggup untuk bersukacita dan bergerak untuk Tuhan? Amin. Karena kita telah diberikan kuasa oleh Tuhan dalam kehidupan kita untuk kita lebih lagi memuji muliakan nama Tuhan. Kau diberi kuasa. Hati
biarlah Tuhan hidup kami Tuhan berada di dalam kehidupan Tuhan, dan kami percaya Tuhan kemenangan demi kemenangan ada dari pihak kami. Kami percaya Tuhan sesuatu terjadi atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, dan biarlah Tuhan tiba saatnya kami boleh mendengar akan setiap kebenaran-Mu, dan kami percaya Tuhan kebenaran-Mu itu Tuhan yang boleh menghidupkan kami. Amen. Kebenaran-Mu Tuhan yang boleh mengubah hidup kami. Amen. Yang kami percaya Tuhan dari ke hari ke hari hidup kami terus disempurnakan di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengar firman Tuhan kita katakan bersama-sama amin. Silakan duduk. Shalom. Ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa setiap orang itu mau hidup di dalam kemenangan. Amin. Siapa yang mau dalam hidup kekalahan? Ya? Seorang olahragawan pun mau hidupnya di dalam kemenangan. Anak sekolah pun maunya juara 1, ya, berarti dalam kemenangan. Mau yang juara 1 dari belakang? Atau juara 3, tapi siswanya cuma 3. Ya. Juara 1, siswanya 1 dia pasti. Semua orang pasti mau hidup dalam kemenangan. Dan kemenangan demi kemenangan terus itu yang diusahakan oleh manusia. Ya. Baik di dalam kehidupan jasmani, baik di dalam kehidupan rohani. Tapi saya pagi hari ini tidak membicarakan tentang kemenangan di dalam jasmani. Kalau di dalam jasmani mau menang, Anda mau menang dalam olahraga, harus berlatih terus. Ya. Tapi Paulus katakan bahwa olahraga badani itu terbatas. Tapi ibadah mengandung janji. Ibadah itu nggak ada batasnya. Ya, dan dia mengandung janji. Ya. Jadi kehidupan rohani itu sebenarnya nggak ada batasnya, tetapi kehidupan jasmani ada batasnya. Saudara, kalau dalam olahraga itu paling umur 40 ya, itu mereka udah pensiun. Ya, paling jadi pelatih. Tetapi di dalam kehidupan rohani dari hari ke hari kita terus harus di dalam kemenangan. Amen. Kita harus berjuang terus dalam kemenangan. Amen. Paulus katakan hidup itu adalah perjuangan. Ya. Terus berjuang. Ya. Kita baca satu ayat di dalam Yakobus 4 ayat 7. Ya, kita baca bersama-sama. Yakobus 4 ayat 7 bisa ditampilkan. Ya, karena satu ayat kami aja untuk bagi sendiri kita baca bersama-sama. Ya. Yakobus 4 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawannya iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Silakan duduk. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Terkadang kita nggak tunduk kepada Allah, tapi kita maunya melawan iblis dan iblis itu kalah. Di dalam Alkitab dikisahkan yaitu anak-anak Skewa, ya. Dia katakan dia mengusir setan seperti Paulus, ya. Tapi setannya kemana? Tunduk nggak? Enggak. Justru setannya malah berkata begini, Paulus aku tahu, Yesus aku tahu, tetapi engkau siapa? Ya. Dan akhirnya dia keroyok, ya. Ya, sehingga lari berdiri. Kesalahan dari hidup kita yaitu kita mau apa yang kita mau, tetapi kita nggak mau apa yang harus kita lakukan. Banyak orang mau enaknya, tapi nggak mau bagaimana supaya enak, gitu kan? Orang mau makan enak, tapi nggak mau bagaimana mendapatkan makan enak. Ya. Karena itu tunduklah kepada Allah. Ini kunci.
Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amen. Kalau kita tunduk kepada Allah, maka iblis itu gak ada kuasanya lagi. Karena sebenarnya bukan kita. Tapi kalau Paulus katakannya, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalamku. Kalau itu terjadi dalam hidup kita, kita perintahkan iblis lari, maka iblis itu akan lari. Ya. Dan memang iblis itu sudah dikalahkan. Ada ayat yang mengatakan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, dan dikatakan seperti singa yang sudah tidak punya taring. Ya. Walaupun singa itu nggak punya taring, ya, tapi kalau kau digigit tetap aja sakit. Benar nggak? Ya. Tapi supaya singa itu kalah, ya, atau iblis itu kalah, kuncinya cuma satu, yaitu tunduk kepada Allah. Saya nggak akan bacakan semuanya, nanti boleh dibaca di rumah, yaitu Matius 4. Ya, Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11. Ya, di situ judulnya pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Iblis mencobai hidup kita, iblis mengintimidasi hidup kita, itu dalam banyak hal. Di sini saya dapatkan 3 hal. Ya. Jadi kalau saya boleh beri tema, ini temanya yaitu menghadapi intimidasi iblis. Iblis itu mencobai kita atau mengintimidasi hidup kita, yang pertama melalui makanan. Karena makanan itu adalah bahan pokok. Ya, setiap orang pasti makan. Ada yang nggak makan? Kalau belum makan mungkin ada ya. Tapi yang nggak makan ada? Nggak ada. Semua orang butuh makan. Ya. Dan makanan ini kadang-kadang itu menjadi sesuatu yang nggak kita perhatikan, tetapi ini mencobai hidup kita. Sebenarnya makanan itu enaknya cuma 1 jengkal, betul? Saudara, makan itu sebenarnya kebutuhan tubuh atau kebutuhan lidah? Kebutuhan tubuh. Tapi banyak orang makan bukan tubuhnya yang diperhatikan, ya, tapi mulutnya, tapi lidahnya. Sebenarnya enaknya cuma sejengkal, segini doang, ya. Begitu masuk sini, saudara rasanya enak. Kalau udah kenyang, kok pasti karena enak, pengen makan lagi. Perutnya udah nggak menampung, tapi mulut tetap mau. Ini yang sering terjadi di dalam hidup kita, bahwa kita itu membutuhkan makanan. Tetapi makanan ini kadang-kadang menjadi jerat bagi hidup kita. Banyak orang makan itu bukan memenuhi kebutuhan tubuhnya, tapi makan itu untuk kepuasan lidahnya. Sekarang banyak restoran-restoran yang menyajikan makanan-makanan yang enak-enak, tapi belum tentu makanan itu kita butuhkan dalam kehidupan kita, dalam tubuh kita. Sebab yang banyak kita butuhkan justru malah tidak dimakan. Ya. Apalagi anak-anak zaman sekarang, ya, sayur itu pada nggak mau makan sayur. Padahal sayuran itu makanan yang penuh dengan serat dan itu perlu, ya, diperlukan oleh tubuh. Tapi yang diperlukan banyak orang yang dikerjakan yaitu makan, tapi untuk kepuasan lidahnya. Di sini dikatakan, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti."
Tuhan Yesus sebagai manusia, dia memberikan teladan, ya, bahwa dia juga mengalami apa yang manusia rasakan. Ya, setelah berpuasa dia lapar, dan setelah lapar datanglah si pencoba. Ya. Dikatakan, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi apa jawab Yesus? Dia katakan, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iblis pun pakai firman, dan ya, kalau kita baca ini sampai habis itu ada 3 kali pencobaan, semuanya pakai firman. Ya. Iblis katakan, jika engkau anak Allah, jadikan roti, batu ini menjadi roti. Bukankah banyak orang yang sakit, banyak orang yang meninggal karena makanan? Ya. Saya dulu punya teman, ya, satu pelayanan juga. Dia sudah sebenarnya kena ginjalnya, kena gula darahnya, dan berbagai macam penyakit. Ya. Tapi soal makan, dia tahu se-Jakarta, mungkin se-Jawa, dia tahu mana makanan yang enak. Dan kalau makan gak kira-kira. Ya. Sudah banyak kita peringatkan, tapi dia jawabnya apa? Mas Wid, saya itu sudah minum obat. Jadi setiap kali mau makan itu obatnya 1 keping. Ya. Kalau minum obat nggak satu-satu, tapi langsung. Ya. Berapa butir? Dan dia katakan, kalau aku udah minum obat begini, itu makan banyak aja nggak apa-apa. Itu sebenarnya tidak masuk di dalam keperluan tubuh, tapi dia hanya memuaskan lidahnya. Dan akhirnya juga dia meninggal dalam usaha mudanya. Kalau nggak salah umur berapa? 40 ya? Umur 40-an meninggal karena sakit. Dan biaya yang digunakan enggak sedikit, ya, ratusan juta habis buat berobat, sampai akhirnya mati juga. Firman Allah pagi ini mengingatkan kita, tunduklah kepada Allah dan lawanlah si iblis. Jangan kira bahwa makanan itu bukan suatu godaan. Ya. Seharusnya kita makan bagi tubuh kita, karena tubuh kita memerlukan makan. Tapi firman Tuhan katakan, manusia hidup bukan dari roti saja. Artinya manusia hidup itu enggak hanya karena makanan, tapi manusia hidup karena firman Allah. Ya. Firman Allah yang ada dalam hidup kita, itu yang menghidupkan kita, bukan makanan. Engkau makan, dan akhirnya akan mati. Ya. Tetapi kalau engkau makan firman Tuhan, kau dengarkan firman Tuhan, kau dengarkan kebenaran Tuhan, kau lakukan itu firman Tuhan, maka engkau akan hidup. Tuhan Yesus katakan, makanlah dan roti yang aku bawa, gitu kan? Dan minumlah air daripadaku, maka engkau akan hidup. Meskipun engkau mati, ya, Tuhan katakan engkau akan hidup. Yang hidup apa? Roh kita. Karena manusia itu tidak selamanya, ya, tetapi manusia akan mati, tetapi di dalam mati, dalam kedagingan, dia mempunyai kehidupan kekal. Tinggal kita pilih mau hidup kekal atau mati kekal. Yang berikutnya, ayat yang kelima. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, supaya sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya,
dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk batu. Kadang-kadang kita yang tahu firman, kita mengeles, ya, apa yang kita buat, ya, atau membenarkan apa yang kita buat, yaitu dengan firman. Banyak juga soal makanan, ya. Soal makanan tetap begitu. Banyak orang melihat bahwa makanan itu ya itu yang penting, ya. Tapi akhirnya juga banyak hamba Tuhan yang mati karena salah makan, ya. Sudah tahu hidupnya atau namanya asam urat tinggi, ya. Udah tahu gula darah kalau makan yang manis-manis itu naik, ya. Artinya tubuhnya ini sebenarnya dia udah tahu gitu loh, kelemahan tubuhnya. Kalau dia makan ini ya sakit, ya. Kalau makan ini, ya. Tetapi banyak orang yang sudah tahu firman Tuhan, dia katakan apa? Kalau diajak ke pesta, ya, katanya apa? Ya, mumpung ada kesempatan. Kalau zaman saya dulu, kalau ada pesta itu bilangnya apa? Perbaikan gizi. Ya, perbaikan gizi. Ya. Jadi mumpung makanannya enak dan gratis, gitu ya. Dia berdalih dengan firman Tuhan. Gak apa-apa mengadangi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus dikuduskan, gak apa-apa. Ya. Tapi kenyataannya banyak orang yang mati karena makanan. Kenapa? Karena gak menurutin firman Tuhan, gak tunduk kepada Allah. Tuhan katakan, jika engkau makan, jika engkau dibawa ke pesta, ya, taruh pisau di lehermu. Tahu maksudnya? Ya, supaya kita kalau makan itu ada penguasaan diri. Istilahnya jangan rakus, jangan karena ada kesempatan, tapi kuasailah dirimu. Ya, kuasai dirimu. Dan di sini jawab Tuhan dikatakan gini, ada tertulis manusia, yang berikutnya, ada pula tertulis janganlah engkau mencobai Tuhan. Kalau firman Tuhan udah katakan, kalau engkau datang ke pesta, taruh leher, pisau di lehermu, artinya kita nggak boleh rakus di situ. Makan secukupnya. Ya. Tapi kalau kita ambil kesempatan, itu namanya kita nggak taat sama Tuhan. Ya. Kita nggak tunduk kepada Allah, dan akhirnya jatuh kepada kekalahan. Yang ketiga, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kekayaan dunia dengan kemegahannya. Ya. Jadi ternyata kekayaan dunia dan kemegahannya itu ada di bawah kuasa iblis. Jadi kalau engkau mengejar akan kekayaan, engkau mengejar akan keuangan, engkau mengejar akan harta, ya, sebenarnya itu semuanya itu di bawah kekuasaan si iblis. Ya. Dan Tuhan katakan kalau engkau mengasihi lebih, ya, daripada engkau mengasihi Tuhan, ya, itu Tuhan cemburu. Ya. Itu tanda tidak mengasihi Tuhan. Dan Tuhan juga katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Orang semakin banyak hartanya, semakin banyak kekayaannya, hatinya nggak terpaut pada Tuhan. Ya, kebanyakan, ya kan? Tapi ada orang yang masih setia, ya, walaupun katanya banyak. Ya, Abraham katanya banyak, tapi dia tetap setia pada Tuhan. Ya, artinya hidupnya tidak dikuasai oleh harta, tapi dikuasai oleh Tuhan. Seharusnya harta itu ada di dalam di bawah kaki
uang itu sebenarnya harus kita kuasai, bukan kita dikuasai uang. Apa tandanya manusia dikuasai oleh harta? Kalau saya bisa katakan salah satu aja, kalau engkau memiliki uang, mungkin nggak terlalu banyak dan engkau mungkin banyak juga atau nggak terlalu banyak, dan engkau mempercayakan kepada seseorang untuk atau memberikan kepada anak atau yang lain untuk memberikan sesuatu, ya. Dan tiba-tiba anak itu membeli sesuatu dalam perjalanan kena masalah sehingga dia pulang lagi dan uangnya sudah nggak ada. Ya. Kalau engkau masih mencintai uang, engkau pasti akan marah-marah, engkau pasti akan maki-maki anakmu, ya kan? Mungkin engkau akan pukul anakmu. Itu tandanya engkau masih mencintai uang. Yang seharusnya uang itu ada di bawah, ya, kekuasaan kita. Artinya apa? Kita membela. Itu bukan kita berarti kita menyayangi. Ya. Jadi kalau kita membela uang kita, berarti kita lebih menyayangi uang kita daripada menyayangi anak. Ya. Jadi itu salah satu contoh. Yang berikutnya, Tuhan jawab di sini. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya engkau berbakti." Ya. Jadi ada 3 hal di sini. Yang pertama, itu kita harus tahu bahwa makanan kita tidak hanya dari apa yang bisa kita makan dengan mulut, tetapi makanan kita juga dari firman, ya, firman Allah yang menghidupkan kita. Kemudian jangan pernah kita mencobai Tuhan, ya, tapi kita lakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Dan yang ketiga, usirlah si iblis, ya. Di dalam Yakobus tadi dikatakan, percayalah kepada Allah dan lawanlah si iblis, maka dia akan lari daripada. Ya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pemain musik. Satu pujian kita akan naikkan, bahwa makananku bukanlah makanan roti saja, tapi makananku adalah melakukan kehendak Tuhan. Ya, singkat. Ya, bisa ditampilkan. Kita bersama-sama menyanyikan pujian. My
setiap kehidupan kami. Dan biarlah firman ini masuk ke dalam hati kami, bertumbuh Tuhan, sehingga hidup kami terus diperbarui oleh karena firman. Dan biarlah makananku, yaitu melakukan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu mengalir atas kami, sehingga kami beroleh kemenangan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan,
Engkau yang memberkati istri dan kedua anaknya. Apapun yang keluarga ini lakukan, Engkau Allah yang membuat berhasil. Apapun yang mereka rindukan, Engkau lah jawaban dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami juga bersyukur untuk Bapak Ibu Gembala kami yang terus memimpin kami. Bahkan hari-hari ini sudah membuka satu mesbah doa GGP Philadelphia yang boleh diikuti oleh banyak orang. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami sedang belajar taat. Bapak Pendeta John Pinari yang beserta Ibu sudah mengajari kami untuk melakukan satu hal yang dengan komitmen, satu hal dengan kerendahan hati, satu hal dengan ketaatan dan kesetiaan. Biarlah itu boleh berbuah dalam setiap kehidupan umatmu di GGP Philadelphia khususnya, bahkan semua jemaat Tuhan dimanapun mereka berada yang selalu setia mengikuti mesbah doa setiap jam 8 malam. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Bapak Pendeta John beserta Ibu ke dalam tangan-Mu, memberikan kesehatan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh terus bergandeng tangan jadi teladan bagi semua jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak memberkati kedua anaknya, pakai mereka untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kalau pagi hari ini Bapak Pendeta John yang bersama-sama dengan kami ada tugas yang Tuhan percayakan, Engkau yang memberikan hikmat, Engkau yang menuntun, Engkau yang menyertai. Terima kasih Bapak. Kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Bahkan keluarga Dewan Gembala kami saat ini yang mengalami sakit Bapak Samudin Markun, kami berkatakan banyak dalam nama Yesus saat ini juga Pak Samudin Markun mengalami lawatan Tuhan. Ada kesembuhan yang terjadi, ada jamaah Tuhan di dalam nama Yesus. Sentuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga berdoa berjamaah Tuhan yang pagi hari ini bisa bersama-sama dengan kami di tempat ini. Mereka yang melalui online, Engkau memberkati, Engkau menjamah mereka, karena sesungguhnya kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Biarlah kami terus semakin mendekat kepadamu, karena hanya kedekatan dengan Engkau yang boleh membebaskan setiap kami dari setiap intimidasi apapun. Terima kasih Tuhan. Berikan, kami juga berdoa untuk pendoa GGP Philadelphia. Beri kekuatan, beri kepekaan, beri mata roh yang lebih tajam, telinga yang lebih tajam, untuk boleh terus menangkap setiap signal-signal yang bukan daripada Tuhan. Terus mengcover jemaat Tuhan dengan kuat dan tetap penuh dengan passion dan gairah yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk tempat ini di mana kami masih boleh beribadah tempat ini. Kau memberkati pemilik tempat ini, Kau memberkati semua keluarga besarnya, agar mereka juga boleh tetap memuji menyembah Engkau. Kami memberkati kota Bekasi menjadi bait kasih-Mu. Kami memberkati Indonesia Tuhan. Indonesia disembuhkan, Indonesia diselamatkan, Indonesia dipulihkan. Tidak ada satu kuasa pun apapun yang mencengkram Indonesia, karena Indonesia sudah dibasuh dengan darah Yesus. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ada darah Yesus yang tercurah. Ada api-api doa di 34 provinsi yang terus meredominate seluruh tanah di Indonesia, baik penguasa laut, udara maupun tanah Tuhan, semua ada dalam kendali Tuhan yang sempurna. Kami percaya Tuhan. Kami serahkan pemimpin bangsa ini ke dalam tangan-Mu, Bapak Presiden Jokowi beserta Maruf Amin dan juga seluruh jajaran kabinet yang ada, para menteri semua sehati sederap, karena ada Yesus yang terus menginstruksikan atas setiap keputusan yang mereka ambil. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Engkau memberkati jemaat-Mu yang terus setia mengikuti ibadah. Engkau memberkati keluar masuknya. Engkau memberkati apapun yang mereka lakukan, apapun pekerjaan mereka. Engkau Allah yang menjamin tidak ada satupun jemaat yang berkekurangan ketika mengutamakan Engkau. Tidak ada satupun jemaat yang mengalami putus asa ketika ada bersama dengan Engkau. Mereka yang setia membaca firman Tuhan, Engkau tambah-tambahkan pengertian. Mereka yang setia memuji menyembah, Kau tambah-tambahkan kepekaan. Biar hanya perkenanan-Mu yang ada atas jemaat GGP Philadelphia khususnya, bahkan jemaat siapapun yang mengikuti setiap ibadah kami melalui streaming maupun melalui Facebook. Terima kasih Bapak. Kami mau menutup ibadah ini, kami mengucap syukur Kau sudah menyertai ibadah dari awal hingga akhir dengan luar biasa. Terima kasih buat lawatan-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau menutup syafaat kami dengan doa yang sudah Engkau ajarkan, dan kami akan nyatakan bersama-sama. Mari jemaat Tuhan kita katakan doa Bapa kami ini bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Siapkan hatimu untuk menerima berkat Tuhan.
Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih daripada Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Semua yang percaya kita katakan amin.